Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kajian kami beri judul aplikasi khusyuk di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih, bagaimana sih khusyuk itu yang sebenar-benarnya di sisi Allah? Sementara khusyuk di dalam sholat menurut manusianya, menurut mayoritas manusianya, mentok-mentoknya kita harus tahu makna kalimat apa yang kita baca. Kita harus mengangan-angan artinya agar kita bisa meresapinya dengan makna-makna arti tersebut di dalam sholat yang kita kerjakan. Itulah mentok-mentoknya manusia untuk memahami tentang kekhusyukan, yang mana di dalamnya masih bergelimang dengan angan-angan manusianya, yang masih bergelimang kekuasaan manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami berbagi bagaimana sih khusyuk yang sebenar-benarnya khusyuk di sisi Allah itu. Khusyuk yang sebenar-benarnya khusyuk di sisi Allah itu adalah ketika Allah sudah maha besar dari diri manusiamu di hatimu. Khusyuk itu adalah bila Allah sudah maha wujud dari kewujudan diri manusiamu di hatimu. Khusyuk itu adalah bila Allah sudah maha hidup dari hidup manusiamu di hatimu. Khusyuk itu adalah bila Allah sudah maha kuasa atas kuasa dirimu di hatimu. Jadi pas sudah makna khusyuk yang sebenar-benarnya khusyuk itu adalah ketika Allah sudah esa, ketika manusia sudah tenggelam, ketika manusia sudah mati syahid, ketika manusia sudah tenggelam di dalam uripe Allah. Itulah khusyuk itu. Jadi untuk mengaplikasikan khusyuk di dalam sholat, ya kita awal sebelum kita mengerjakan sholat, atau kita harus bisa memahabesarkan Allah daripada kemahabesaran diri manusia kita di hati kita. Jadi sebelum aplikasi di dalam sholat, kita perbanyak latih dan berlatih selalu memahabesarkan Allah daripada memahabesarkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Jadi latihan-latihan khusyuk itu bisa dilakukan dimanapun, keadaan apapun, aktivitas apapun. Contoh yang seringan-ringannya, ketika kita sedang duduk, maka berlatihlah di situ, temui Allah di situ. Maha besarkanlah Allah yang menguasakan badan ini untuk duduk.
bertapalah di dalam dudukmu, guna bertemu dengan kemahabesaran Tuhanmu yang telah mendudukkanmu. Masuklah ke dalam dirimu, temui hidup yang selama ini kau akui sebagai hidupmu. Temui hidup yang selama ini kau akui sebagai hidupmu. Maka setelah bertemu dengan hidup yang kau akui sebagai hidupmu, maka persembahkanlah kembali hidup yang kau akui itu kepada uripe Allah. Bahwa sebenarnya manusiamu tak layak untuk hidup. Manusiamu tak layak punya sifat hidup. Manusiamu tak layak punya sifat kuasa. Jadi persembahkanlah ketika aktivitas duduk berlangsung, masuklah ke dalam dirimu, temui hidup yang kau akui sebagai hidupmu. Setelah ketemu, baru pasrahkan, relakan bahwa hidup ini, badan ini hanyalah dohir batinnya Allah, bukan dohir batinnya manusia. Karena manusia tak punya sifat apapun. Manusia tak punya sifat dohir dan batin. Hanya Allah lah yang punya sifat dohir dan batin. Jadi sebenarnya manusia ini tak punya sifat apa-apa kecuali sifat-sifatnya Allah. Jadi untuk berlatih khusyuk, maka di setiap keadaan itulah jalan Shiratal Mustaqim. Duduk kita itu Shiratal Mustaqim. Bagaimana caranya di dalam duduk itu kita bisa bertemu Allah. Kita bisa mengabdi kepada Allah di dalam duduk itu dengan cara persembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, yang mendudukkan badan ini Allah. Itulah cara khusyuk di dalam duduk kita. Ketika kita sedang minum, sebelum minum saksikan hidup ini yang menggerakkan tangan kita untuk mengambil air minum. Saksikanlah di situ kemahabesaran Allah yang menggerakkan tangan ini untuk mengambil minum. Jadi jangan sampai hati kita keluar dari hati kita, agar kita tetap menyaksikan uripe Allah yang maha akbar, yang maha suci, yang berkuasa atas diri kita. Jadi saksikanlah semua pergerakan-pergerakan uripe Allah atas badan-badan ini, agar kita bisa memaha akbarkan hanya Allah yang berkuasa atas diri manusia kita. Sehingga subhanalladzi asra bi'abdihi, sehingga maha sucilah Allah dari diri manusianya. Sehingga maha hiduplah Allah dari hidup manusianya. Sehingga maha kuasalah Allah dari kuasa manusianya. Jadi untuk berlatih khusyuk itu harus selalu masuk ke dalam diri. Jangan sampai berada di luar diri. Karena bila kita berada di luar diri, itulah jahanam. Pasti kita tersesat di luar diri itu. Karena di luar diri banyak salib-salib yang akan mengecoh iman kita. Jadi masuklah, saksikanlah bahwa hidup inilah yang berkuasa atas pergerakan apapun badan ini. Masuklah ke dalam diri, bertapalah di sana, bersujudlah di sana. Makna dari bersujud di dalam diri itu mentiadakan, memfanahkan diri manusia kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia kita.